Salam pemirsa yang menyaksikan pelajaran ini di YouTube Rumah Sakit Advent. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita awali dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami mengharapkan akan curahan Roh Kudus Tuhan dan kepada yang menyaksikan agar kami betul-betul memahami apa pekabaran yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, sehingga kami mengerti bahwa keadaan dunia yang terjadi pada saat ini. Berkati kami yang akan memaparkan, Tuhan akan penuhi dengan hikmat dari surga. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Pada pertemuan ini saya Pendeta Muda Marupapa Sitorus bersama dengan Pendeta David Panjaitan. Kita akan belajar bersama-sama dalam pelajaran yang kelima. Judul pelajarannya adalah bangsa-bangsa pada bagian yang kedua. Ayat hafalan dalam pelajaran ini diambil dari kitab Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, kalau kita ulas kembali di pelajaran minggu lalu, di sana kita sudah melihat bagaimana bangsa-bangsa bagian pertama disampaikan pendahuluan bahwa ada usaha ataupun upaya manusia yang berusaha untuk membangun kerajaannya dengan memerintahkan dirinya sendiri menjadi tandingan ataupun lawan dari kerajaan Allah yang dibangun oleh Allah sendiri. Nah, kita akan melihat lebih dalam pelajaran ini bagaimana dalam nubuatan isi dari kitab Daniel, ya, dan ini adalah inti, ya, dari bagian pertama dan bagian kedua. Baik, kita bersama dengan Pendeta David yang akan memaparkan, ya. Sebelumnya saya akan buka di sini di dalam pendahuluan bagaimana manusia sering sekali salah di dalam mengerti Tuhan. Terlebih, ya, melihat bagaimana kejatuhan manusia, dia berpikir bahwa manusia itu adalah bagian rencana Allah. Ya, karena ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sendiri yang akan datang untuk memberikan keselamatan di sana. Benarkah demikian? Nah, mari kita lihat, ya, pemaparan ini yang akan disampaikan oleh Pendeta David. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Marupapa dan pemirsa di mana berada. Ini sambungan dari pelajaran pekan lalu, ya. Mengulangi saja bahwa bangsa itu goy, bangsa-bangsa itu adalah goyim, yang artinya adalah kafir. Kalau pemirsa ingat gambar-gambar yang saya buat di saya punya alat elektronik ini mengingatkan kita bahwa setelah munculnya Nimrod, lalu tersebarlah mereka oleh karena bahasa mereka berbeda-beda, kan begitu. Jadi ayat Alkitab menggambarkan bagaimana gagahnya Nimrod itu menggambarkan bagaimana dia dengan penuh keyakinan menantang Sang Pencipta itu. Nah, itulah cikal bakal, ya, disebut orang kafir karena arti bangsa itu adalah apa? Adalah kafir. Nah, dengan berjalannya waktu dari bangsa-bangsa itu muncullah satu kelompok yang kecil yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu keluarga Abraham. Lalu berlanjutlah bangsa Israel. dengan kalau Alkitab katakan belum bangsa Israel, tapi Alkitab katakan adalah sekelompok keturunan Yakub. Sekelompok keturunan Yakub. Kenapa saya luruskan itu? Karena konsep bangsa itu adalah kafir. Jadi zaman itu kan mereka belum kafir. Tapi setelah bangsa Israel meminta, kelompok itu meminta raja seperti orang-orang, nah sejak itulah mereka disebut bangsa Israel. Artinya sama, menentang siapa? Menentang Tuhan. Nah, di pelajaran yang saat ini, pelajaran yang kelima itu
lebih spesifik lagi membicarakan bagaimana situasi yang terjadi setelah bangsa-bangsa itu melahirkan sekelompok kecil lagi. Mungkin teman-teman di multimedia boleh tampilkan PowerPoint-nya. Jadi yang kita dibicarakan di sabat ini atau pekan ini adalah Daniel 2 dengan Daniel 7 dan dua tokoh yang muncul, yaitu Karl Marx dengan tokoh evolusi itu Charles Darwin. Nah, di Daniel pasal 2 itu adalah mimpi yang diberikan oleh Tuhan kepada Nebukadnezar, yaitu patung yang besar. Kita sama-sama tahu bahwa emas, perak, tembaga, besi, dan tanah liat itu menggambarkan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keadaan manusia itu semakin lama semakin merosot. Ya, semakin lama semakin merosot kualitas kerohaniannya yang pertama, dan juga kualitas itu akan berpengaruh kepada kualitas fisiknya. Itu yang. Nah, yang menariknya adalah muncul seorang tokoh yang namanya Karl Marx. Dialah yang mengajarkan ajaran Marxisme lalu mengarah kepada komunisme, di mana ajaran mereka itu atau Marxisme itu mengatakan bahwa akan ada satu tatanan, yaitu equal, sama, itu akan memperbaiki dunia yang rusak. Itu menarik itu. Lalu di sisi yang lain muncul Darwin dengan teori evolusinya. Ya, evolusi, beda revolusi, beda evolusi. Revolusi itu perubahan menuju kebaikan dengan waktu yang cepat. Tapi kalau evolusi itu perubahan menuju yang kebaikan tapi dalam waktu yang lama. Nah, kedua tokoh ini memberikan satu pengajaran bahwa apa yang muncul di Daniel pasal 7 itu tidak benar. Dan itu sama dengan apa yang terjadi di Kejadian pasal 2 ayat 17. Bahwa kamu akan mati. Tapi di Kejadian pasal 3, setan katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu satu ajaran yang apa? Bertentangan. Yang bertentangan, kontradiktif. Ya. Karena belum ditampilkan, tidak apa-apa. Jadi saya punya bayangan adalah, jadi antara ajaran Alkitab dengan apa yang terjadi di dunia ini itu selalu kontradiktif. Kita urutan kontradiktif itu. Di buku Kejadian 2 katakan engkau akan mati. Kejadian 3 engkau tidak akan mati. Lalu di Kejadian 10 bahwa dunia ini dihancurkan oleh air bah. Datang Nebukadnezar Nimrod. Enggak. Kalau datang air bah lagi kita akan buat yang lain. Terus apa? Jadi kontradiksi. Nah, di Senin 28 April 2025 dikatakan begini. Banyak pelajar nubuatan memperhatikan bahwa logam dalam Daniel 2 beranjak dari yang paling berharga menjadi yang paling tak berharga. Emas lebih berharga dari perak, perak lebih berharga dari tembaga, dan tembaga lebih berharga dari besi, sampai kita berakhir dengan hanya besi dan tanah. Charles Darwin, Karl Marx, dan para pemikir abad 19 lainnya berusaha meyakinkan kita bahwa umat manusia entah bagaimana terus meningkat, bahwa kita berevolusi secara biologis dan sosial. Bertentangan kan? Ya. Daniel katakan dalam pengertian dari mimpi itu, akan menurun kualitasnya. Tapi para pemikir yang muncul itu Charles Darwin dengan Karl Marx mengatakan bahwa itu sebaliknya. Jadi kalau teman-teman multimedia bisa sorot lebih dekat ke saya punya alat ini, Alkitab mengatakan bahwa semakin lama bahwa kualitas manusia itu semakin menurun. Ya. Tetapi para pemikir abad-abad ke-18, 19 mengatakan bahwa semakin lama manusia itu semakin apa? Semakin lebih baik. Lebih baik.
Nah, inilah yang ajaran yang perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati. Ya, kalau maaf, sering banyak pergerakan mengatakan memperbaiki dunia supaya lebih baik, menanam pohon. It's okay, nggak masalah. Untuk menanam pohon nggak masalah. Ya. Tapi jangan sampai itu merubah kita punya keyakinan bahwa dunia semakin lama semakin lebih baik. Semakin baik. Itu yang boleh saya sampaikan bagian pertama. Oke, baik, terima kasih Pendeta. Jadi kita bisa dapatkan bahwa ada pergeseran dari kebenaran apa yang Tuhan tanamkan. Ya, kalau kita melihat dari awal peristiwa penciptaan, bahwa Tuhan itu memulai sesuatu itu baik. Akibat dosa, manusia jatuh dalam dosa, mendatangkan petaka di sana. Ya, awal mulanya manusia itu dia akan hidup, tapi dia hidup bukan berarti hidup selama-lamanya. Di sana ada poin penting, kebergantungan kepada Tuhan melalui buah kehidupan, sehingga mereka akan hidup selama-lamanya. Jadi setelah jatuh dalam dosa, kita melihat manusia itu dalam kehidupannya, usianya menurun, kesehatannya menurun, dan sebagainya. Jadi ada upaya-upaya manusia untuk mempertahankan hidupnya di dunia ini. Kayak gitu Pendeta ya. Ada upaya-upaya baik itu melalui dari pengetahuan bagaimana manusia itu bisa mengkonsumsi suplemen dan apalah nutrisi supaya mereka hidup. Kemudian ada upaya-upaya manusia juga mempertahankan, dari kita kaitkan dalam pelajaran minggu lalu, upaya-upaya manusia untuk mempertahankan kekuasaan. Ini juga yang menjadi menarik untuk dibahas ya. Dari mimpi Nebukadnezar itu kita lihat adanya perubahan tadi disampaikan oleh David, bahan, kualitas. Dari sana kita melihat bahwa kepemimpinan manusia itu tidak bisa bertahan selama-lamanya. Ya, ada batasan di sana. Ya. Tapi manusia tidak menyadarinya, justru untuk menentang Allah dengan membuat kepemimpinannya, kekuasaannya bertahan terus-menerus. Jadi segala upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia ya untuk mempertahankan itu semakin melawan apa yang Tuhan telah buat. Nah, apa yang menarik kita bisa lihat di sini ya dalam Nubuatan Daniel pasal 7, pasal 8, pasal 2 dan 7, juga dalam Wahyu 12 dan 13, di sana juga disinggung tentang bagaimana kekuasaan itu tidak langgeng ya, tidak kekal. Kira bagaimana menurut David? Ya. Pelajaran sahabat kita berlanjut dari Daniel 2 kepada Daniel 7. Ya. Kembali kalau teman-teman multimedia boleh zoom, saya punya PowerPoint ini ya, gambaran-gambar. Nah, ini kan Daniel pasal 2. Lalu di samping sini adalah Daniel pasal 7. Ini yang dilihat oleh Nebukadnezar. Ini yang dilihat oleh Daniel. Sebetulnya ini prinsipnya sama. Cuman dari sudut pandang yang berbeda. Daniel pasal 2 menggambarkan, mengingatkan bahwa kualitas keadaan dunia ini termasuk manusia semakin lama semakin menurun. Nah, di Daniel pasal 7 ada di sana dikatakan ada negara yang muncul dari air, dan sebagainya. Air itu kan adalah kekacauan. Bangsa. Boleh saya katakan air itu melambangkan kafir, bukan? Ya. Merujuk kepada kata bangsa. Nah, kekacauan yang ada itu muncul satu kekuatan, satu kerajaan. Ya, zaman Babylon kacau, muncul media Persia. Zaman media Persia kacau, muncul kerajaan Yunani. Setelah Yunani kacau, muncul kerajaan Roma. Roma kacau, muncul kerajaan Eropa. Ya. Nah, pelajaran sahabat kita katakan demikian. Daniel diperlihatkan subjek yang sama seperti Nebukadnezar, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Tadi saya sudah katakan. Bukannya sebuah patung, dia melihat serangkaian bangsa muncul dari laut. Akibat dari angin yang menggerakkan air. Bangsa-bangsa ini berada dalam keadaan perselisihan yang berlanjut. Menyebabkan pergeseran kekuasaan yang terus-menerus
di antara mereka. Artinya muncul bangsa baru dari situasi yang kacau. Kalau boleh, ini mungkin multimedia boleh sorot lagi nih. Ya. Ini PowerPoint yang saya buat. Jadi ini adalah orang baik lah, bangsa yang baik. Nah, dengan gimana sobat gini ya? Sorry. Ini. Nah, yang kuning ini adalah bangsa Israel rohani lah, badani saya katakan. Tapi dengan berjalannya waktu, yang warna ungu ini adalah bangsa-bangsa kafir, muncul ke permukaan, yaitu satu kelompok orang, yaitu Israel rohani. Karena sudah kacau Israel badani kan. Nah, dari Israel rohani ini muncul juga satu kelompok orang yang melewati masa 2300 petang dan pagi. Masa 2300 petang dan di situ ada penganiayaan kan? Ya. Karena kekristenan sudah makin kacau lagi. Itulah muncul yang disebut the remnant, umat yang sisa. Kita sering mengatakan bahwa the remnant itu adalah kita. Gereja Advent 1844. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau slide ini saya lanjutkan, yang jadi pertanyaan adalah apakah gereja kita yang mengaku the remnant itu akan tetap mempertahankan kualitasnya atau sama kembali seperti yang dulu? Bisa dapat kompromi, kompromi. Ya. Sehingga nanti sekali waktu muncul lagi satu kelompok yang kita tidak tahu apa namanya dan tidak tahu kapan. Tapi kalau kita merujuk kepada nubuatan gereja kita bahwa tidak akan ada lagi kelompok yang lain setelah kita, itu merujuk kepada kita punya keyakinan dari apa? Dari nubuatan kita. Apakah akan ada muncul lagi kelompok yang lain? Itu yang boleh disampaikan dari bagian yang kedua. Baik, terima kasih Pendeta. Kita semakin bisa melihat ya bagaimana pergerakan kekristenan, ya, sejarahnya hingga saat ini, dan ini memberikan clue bagi kita atau kata kunci agar kita bisa memperhatikan bagaimana iman kita benar-benar iman dan murni di dalam perintah-perintah Tuhan. Karena sebagaimana tadi di awal kita lihat ketika godaan dari Lucifer kepada Adam dan Hawa, ya, mereka mengatakan sekali-kali tidak akan mati, ya, itu juga akan datang masuk secara halus kepada kita, ya, untuk bagaimana kita menukarkan iman kita, ya, prinsip-prinsip kita, dan bahkan gereja sekarang ini mulai mulai bergeser sedikit, ya, pada kompromi, ya. Nah, kompromi selalu masalah besar, ya, masalah di dalam iman, masalah di dalam praktek kehidupan, dan kompromi itu ya awalnya baik, ya, kita bisa berjalan baik itu dalam iman maupun di dalam kehidupan ini. Tapi ingat selalu bahwa ujungnya akan mendatangkan persoalan. Apa yang penting yang kemudian kita lihat dari bangsa-bangsa ini, kalau kita melihat sekarang ini dunia kan sedang terjadi peperangan dan sebagainya. Nah, bagaimana iman kita, Pendeta, supaya kita bisa bersiap-siap sedia ketika peperangan itu terjadi, walaupun kita lihat di Indonesia ini aman-aman saja, tidak ada perang-perang, ya. Ya, bagaimana kita supaya siap sedia untuk menghadapi peperangan? Iya, sana kan kalau kita melihat perjalanan sejarah dunia, ya, dulu kan kekristenan itu di Eropa, abad-abad 17-18 kan, kekristenan itu kan di Eropa. Sementara dataran Amerika itu kan kosong itu. Ya. Lalu muncullah Columbus, apa segala macam kan. New England, New York, kan New England tuh Inggris baru. Jadi hijrahlah orang-orang Kristen yang
aniaya di Eropa itu 1260 kan? Ya. 538 sampai 1798 kan? Pindah ke Amerika. Lihat dari kekacauan itu pindah ke Amerika. Nah yang menariknya seharusnya Amerika ini sama seperti Israel badani dengan Israel rohani kan? Harusnya sama. Iya. Tapi kenyataannya justru Amerika ini kompromi. Kompromi. Nah itu saya bilang tadi, apakah akan ada muncul satu kelompok orang yang apa? Yang mempertahankan kemurniannya. Ya memang tahun 1844 itu kan terjadinya di sana, di Amerika sana kan, berdasarkan kekacauan. Lalu apakah akan muncul baru lagi, itu yang saya katakan. Tapi menurut keyakinan kita itu tidak akan mungkin terjadi ya, menurut keyakinan. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kembali menanggapi pertanyaan tadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, maaf kalau saya katakan ini agak sedikit sensitif saya katakan. Kita seharusnya menyampaikan pekabaran tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali itu menurut saya harus lebih jujur ya. Lebih jujur. Maksudnya gini, jangan ada kesan kita menakut-nakuti. Ya. Jangan ada kesan kita menakut-nakuti. Tapi yang harus kita bangun kesan adalah mengingatkan. Lalu yang kedua kita harus bangun kesan bahwa bagaimanapun situasi, sesulit apapun itu, kalau kita bergantung kepada anak domba itu pasti menang. Kenapa? Karena anak domba itu sudah menang. Itulah yang pekabaran yang harus kita bangun kalau kita baca buku Wahyu. Karena anak domba itu selalu apa? Selalu menang. Satu contoh. Maaf kalau saya katakan ini. Kita sering menyampaikan, contohnya tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali itu, tanda yang terakhir itu adalah kabar Injil ke seluruh dunia. Buku Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari 4 buku Injil ini hanya 3 yang mencatat tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali. Dari 3 ini yang mencatat tanda kedatangan Yesus yang kedua kali itu kabar Injil ke seluruh dunia hanya Matius dan Markus. Yohanes tidak. Nah, Matius, Markus khusus tadi ya, itu urutannya berbeda. Hanya Matius yang mencatat itu urutan terakhir. Kalau di Markus saya lupa urutan di atasnya itu atau bagaimana, saya lupa. Tapi Lukas tidak mencatat. Menarik kan gitu. Nah, dari 3 buku ini hanya Lukas yang mencatat buku penyakit sampar, 2 buku ini tidak. Kan menarik nih. Jadi maksud saya adalah mari kita lihat tanda kedatangan Yesus yang kedua kali ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Jangan seperti nomor urut, habis ini tidak. Jangan. Ini contoh saja. Mudah-mudahan tidak makan waktu banyak. Contoh. Rumah. Kalau lama tidak ditempati, tidak dirawat, rusak bukan? Iya, rusak. Apa pertama yang akan rusak? Atapnya. Atap. Ya. Kalau kita tanya orang lain, apa yang pertama rusak? Ya mungkin pintunya. Tanya yang sana, apa yang pertama rusak? Jendelanya. Pertanyaannya, dari ketiga ini, mana yang benar? Yang rusak pertama. Mana yang benar? Ya bisa saja yang pintu. Tiga-tiga benar kan? Ya, Nah, si A mengalami atapnya rusak. Si B mengalami jendelanya rusak. Si C mengalami pintunya rusak. Jadi kita simpulkan apa? Kalau ada rumah yang tidak dirawat, yang akan rusak adalah atap, jendela, pintu. Yang mana duluan tergantung dari sudut pandang mana kita lihat. Ya. Bisa dapatkan? Ya. Nah, sama seperti tadi. Nah, kalau sudah rusak rumah itu atapnya, kita panggil siapa? Tukang. Kalau jendelanya rusak, kita panggil siapa? Tukang. Kalau pintunya rusak, siapa kita panggil? Tukang. Kan begitu. Ya. Artinya, kalau tanda-tanda itu sudah dipenuhi, siapa yang harus kita panggil? Anak domba. Bagi sana itu melihat, oh tanda di seluruh dunia, kabar Injil, oke. Oh yang sana itu sampar, oke. Ya. Tapi intinya kalau tanda-tanda itu sudah terjadi dan semakin sering terjadi, mari kita pergi kepada siapa?
kepada tukang. Siapa tukang kita? Anak domba kita, anak domba yang sudah menang itu. Nah, merujuk kepada ini agak panjang lagi sedikit, Pendeta. Kita kenal dengan masa 1000 tahun kan? Itu kan masalah masa-masa mau diperbaiki. Kalau kita menempati rumah orang tua kita lalu rusak, lalu orang tua kita akan diperbaiki, kita tinggal kemana? Tinggal di mana? Selama rumah kita diperbaiki. Kontrak lagi atau kontrak. Kuas. Tapi orang tua yang bilang, udah tinggal di rumah saya aja. Setelah selesai, kamu balik lagi ke situ. Itu kan 1000 tahun. Setelah diselesaikan masalahnya lalu dibangun kembali, apa yang terjadi? Wahyu 21-22. Kita kembali ke sini kan dunia baru kan? Dunia baru. Jadi bisa dapat imajinasi imajinasinya untuk apakah dibangun ketakutan di situ? Kan tidak. Justru kabar, oh iya juga ya, lumayan dunia ini kan udah tua nih. Di belahan sana, belah sana bro. Sama seperti yang sahabat petang. Jangan sampai ada konsep bahwa yang terjadi sekarang itu adalah skenario-nya Tuhan. Itu yang bahaya. Putus hubungan, putus perjanjian, otomatis tidak dirawat dong. Kalau rumah tidak dirawat, ya itu tadi. Rusak. Di rumah orang sana asbesnya duluan rubuh, rumah sana mungkin bocor dulu, rumah orang sana mungkin teholnya duluan terbuka, macam. Tapi dari semua ini yang terjadi, kita harus ingat, apapun yang terjadi kita harus panggil tukang. Yang mana merusak duluan, panggil tukang. Yang mana merusak duluan, panggil tukang. Jadi siapa saja yang setia kepada tukang, rumahnya akan apa? Baik-baik saja. Baik, ini berarti ada kaitannya Pendeta dengan ayat hafalan tadi, ya Mazmur 46:11. Ya, dibilang sana diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi sementara kita melanjutkan hidup ini, aktivitas kita, bekerja dan sebagainya, maka kita harus berdiam. Berdiam dalam arti kita menunggu dan melihat bagaimana Tuhan yang akan datang dan juga kita meninggikan Dia. Ya, jadi jangan lupa. Sementara mungkin kita sibuk dalam dunia ini, bisa saja menarik perhatian kita untuk apa? Untuk meninggalkan Tuhan. Nah, di mana kita meninggikan Allah, ya bangsa, maka di situ juga Tuhan akan diagungkan. Jadi bagi kita semua umat-umat Tuhan, pelajaran-pelajaran ini menolong kita untuk betul-betul serius dalam menjalani kehidupan ini. Saya mau bacakan dalam pendalaman di hari Jumat. Satu-satunya peringatan yang masih tinggal ialah penebus kita akan terus menyandang bekas-bekas penyalibannya. Hanya di kepalanya, di rusuknya, di tangan dan kakinya saja terdapat bekas-bekas kekejaman yang disebabkan oleh dosa. Nabi berkata sambil memandang Kristus dalam kemuliaannya, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Habakuk 3:4. Rusuk yang tertikam, dari mana mengalir cairan berwarna merah yang memperdamaikan manusia kepada Allah. Itulah kemuliaan juru selamat, disitulah terselubung kekuatannya. Berkuasa untuk menyelamatkan melalui korban penebusan, itulah sebabnya ia sanggup untuk menjalankan keadilan ke atas mereka yang membenci kemurahan Allah. Dan tanda-tanda kehinaannya adalah kehormatannya yang tertinggi. Luka-luka Golgota akan menunjukkan pujiannya dan menyatakan kuasanya selama-lamanya. Wah, ini kita diingatkan lagi bagaimana pengorbanan Yesus, ya, bagaimana Dia telah menebus kita, dan apa yang Tuhan lakukan akan menolong kita untuk menghargai kehidupan. Di saat yang sama juga kita terlibat ya dalam gereja untuk menjalankan misinya. Mungkin ada statement sebagai penutup Pendeta dari inti pelajaran ini bagi kita. Kembali di pelajaran sahabat petang ya, di bagian atas tadi kan itu alinea kedua ya. Ya. Alinea kembali ke alinea pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Apa memang tidak ada laut? Bukankah dibilang kita akan bertemu di pantai laut kaca? Ya. Dalam konteks tidak ada laut berarti tidak ada kekacauan lagi. Ya, karena laut kan adalah apa?
kekacauan, bukan? Apa yang menghanguskan orang fasik itu membersihkan bumi ini. Semua bekas kutuk telah dihapuskan. Tidak ada neraka yang menyala selamanya di hadapan umat yang ditebus itu sebagai akibat yang mengerikan dari dosa. Seperti yang saya katakan tadi, orang tua yang baik, kasihan melihat anaknya tinggal di rumah yang sudah merubuh, orang tua katakan, aku akan datang, akan kuperbaiki rumahmu. Selama rumahmu diperbaiki, tinggal di rumahku. Berapa lama? Sampai rumahmu selesai diperbaiki. Setelah selesai, kamu akan kembali tinggal di rumahmu. Dan janji Tuhan adalah penyebab rumahmu rusak itu sudah Singkirkan. Tidak usah khawatir. Dengan cara bagaimana? Kalau kita membersihkan sampah dengan cara di mana? Dibakar kan? Iya. Dibakar. Selesai. Sama dengan ini. Iya. Supaya sampah-sampah dosa itu bersih dengan cara apa? Dibakar. Itulah api neraka itu. Jadi kembali, kalau rumah kita rusak, kita pergi kemana? Ke Tukang. Tukang yang sesungguhnya, yang sudah punya pengalaman. Iya. Dan tukang itu akan terlihat dari mana? Tangannya yang kasar. Apa dikatakan? Ya, bekas pakunya. Ada mungkin tergores di fisiknya. Ada apa? Tusukan Dalam- tikam. Itu tukang yang sebenarnya. Jarang tukang kukunya panjang dan tangannya apa? Mulus. Mulus. Kecuali tukang untuk makeover ya. Makeover. Itu mungkin akan lebih mulus. Baik, terima kasih kita sudah berdiskusi. Semoga apa yang kami sampaikan ini membuat kita semakin memahami. Dan jangan lupa bila mana Anda menyukai akan tayangan ini untuk menekan tombol subscribe dan juga like serta bagikan agar semakin banyak juga orang yang akan mendapatkan manfaat dari diskusi pelajaran dari firman Tuhan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dalam pembelajaran berikutnya, dan kita mengundang pendeta Panjaitan untuk menyampaikan doa tutup. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah berdiskusi bersama, memberikan konklusi dan pandangan. Biarlah apa yang kami telah lakukan ini menambah pengetahuan kami, menambah kehangatan rohani kami, dan kesiapan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.